Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Ini apa yang bisa kita bantu nih? Jadi mohon maaf menyita waktu Bapak Ya, sebentar. enggak apa-apa. Jadi tujuan saya menghadap Bapak ini tidak lain adalah untuk menyampaikan apa yang menjadi gagasan saya, Pak. Jadi begini Bapak, saya punya gagasan atau ide untuk mengadakan sebuah program kegiatan yang berdampak positif bagi murid. Seperti itu, di mana program ini bernama Jumpa Raja, jurnalis muda pelajar SMK Negeri 1 Kota Raja. Kenapa saya mempunyai gagasan itu? Yang pertama, ini ada latar belakangnya. Latar belakangnya ini bahwa di sekolah kita ini daya literasi siswa ini belum terlalu tinggi seperti itu. Terutama siswa atau murid ini masih belum terlalu mahir atau belum terlalu jago dalam membuat tulisan atau berkomunikasi secara verbal atau tulisan. Belum terlalu. Nah, maka tujuan dari program ini adalah bagaimana meningkatkan keterampilan menulis dan berkomunikasi siswa melalui program jurnalis. Jumpa Raja. Nah, seperti itu Pak. Nah, saya berpikir alangkah tepat program itu mengingat kita memiliki aset Bapak. Aset kita banyak sekali, terutama aset manusianya. Di sini saya mencatat kita memiliki 2 guru yang sudah pernah mengikuti pelatihan jurnalistik sekolah sebelumnya, tahun 2020. Siapa itu? Saya dan Pak Wahyu, di SMK Negeri 2 Selong. Kemudian ada guru yang konten kreator di SMK kita, ada YouTuber juga, aktif sekali. Kita juga memiliki media sosial di baik Facebook atau di TikTok. Itu sudah cukup aktif. Nah, itu sementara dikelola oleh tim media. Kemudian kita punya guru simulasi digital. Kita juga memiliki guru bahasa Indonesia yang nanti bisa kita ajak berkolaborasi membimbing siswa dalam melatih keterampilan menulis seperti itu. Dan kita juga memiliki murid-murid yang sebagian besar ini Bapak melek teknologi. Mereka sudah menguasai teknologi digital, khususnya HP. Di sini rata-rata sudah pintar membuat konten-konten. Dan komunikasi itu tidak hanya tulisan tetapi juga dalam bentuk video atau gambar. Seperti itu Bapak. Gitu. Ini kan masih rencananya nanti kegiatannya ini berupa ekstrakurikuler. Mungkin nanti seminggu sekali ada pelatihan seperti latihan videografi, latihan menulis esai, menulis berita, artikel seperti itu. Tentunya saya membutuhkan masukan dari Bapak. Mungkin ada saran atau masukan yang bisa Bapak sampaikan. Iya baik. Tapi saya bertanya dulu ya. Oke, Bapak. Ini kan saya sebagai kepala sekolah di sini belum 1 tahun. Oke. Sebelumnya ada ekskul jurnalistik atau tidak di sini? Dulu sempat ada Bapak, berjalan sekitar 2 tahun. Tetapi kenapa program ini vakum? Karena program itu dulu tidak ada regenerasi. Dan yang kedua adalah program ini tidak pernah disosialisasikan ke murid sebelumnya, langsung aja dikasih pilihan aja siapa mau ikut gitu. Jadi siswa kurang mendapatkan sosialisasi sebelumnya. Ya, saat MOS tidak ada sosialisasi. Betul. Ya, ini ide yang bagus ya, dan saya sangat mendukung kalau ini nanti akan terwujud. Karena seperti yang dikatakan tadi, aset kita ada. Sumber daya, kemudian media untuk kita publikasikan sudah berjalan gitu kan. Betul. Dan siswa ya tentu kalau mereka tidak digali, mereka tidak dilatih, ya, kalaupun mereka ada potensi tentu tidak akan berkembang potensinya. Nah, oleh karena itu lewat kegiatan Jumpa Raja, ekskul Jumpa Raja ini tentu anak-anak bisa digembleng nanti, bisa ditempa, dan tadi seperti yang dikatakan tentu harus dimulai dari sosialisasi. Pesertanya ada. Sasaran pertama kan ini karena ini rancangan, setelah saya berdiskusi dengan Bapak, kemudian nanti saya akan berdiskusi dengan beberapa rekan-rekan yang berkaitan dengan ini yang bisa saya ajak kolaborasi, baru setelahnya saya akan bersosialisasi kepada siswa OSIS khususnya. Jadi meskipun dari awal memang belum terbentuk, tapi dari inisiatif Ibu sebagai guru penggerak untuk memulai menginisiasi begitu kan, ya silakan saja direkrut beberapa siswa yang memang punya minat dan bekerja sama tadi dengan guru-guru terkait. Nah, maaf ini saya cerita pengalaman saya dulu di sekolah tempat saya ngajar, ekskul KIR itu tidak ada. Tetapi saya memulai dari mata pelajaran saya, karena saya guru bahasa Indonesia juga.
Jadi saya melihat ada anak-anak yang bisa menuangkan ide atau bercerita satu paragraf saja, itu satu paragraf saja, asal dia bisa menuangkan satu paragraf saja, saya dekati. Saya dekati ya. Karena saya tahu dari bentuk dari kemampuan menuangkan ya, saya kan ini anak ini kayaknya bisa dikembangkan. Saya panggil secara pribadi, nah, kemudian kita latih. Nah, itu awal saya juga seperti itu. Nah, apalagi sekarang ibu bisa bekerja sama dengan beberapa teman yang tadi sudah disebut, dan itu sangat mendukung juga karena di mapelnya itu memang berkaitan dengan kemampuan menuntut gitu, menuntut kemampuan berkomunikasi, kemampuan menuangkan ide, gagasan itu lewat tulisan maupun secara verbal gitu. Berikutnya tentu saran saya bisa bekerja sama dengan media sekolah tadi seperti yang dikatakan, dari karya itu kan tidak hanya dalam bentuk tulisan, atau bahkan mungkin dalam bentuk podcast gitu kan. Nah, itu kemudian atau mungkin dalam bentuk yang sekarang yang ada yang seperti di TikTok itu video-video pendek itu konten-konten. Tapi ingat, harus ada topik yang berkaitan erat dengan sekolah. Artinya harus dipilih lah. Harus edukatif ya. Yang edukatif begitu. Jadi ini juga sebetulnya bisa menjadi wadah mereka yang suka membuat konten anak-anak, tapi dialihkan konten-konten mereka ke konten-konten yang edukatif. Mereka kadang suka membuat konten anak-anak ini Pak punya pengikutnya banyak sekali, bahkan puluhan ribu ada siswa kita nih, hanya saja mereka bingung mau buat konten apa. Nah, seperti itu bisa mungkin kita saya lihat kalau kontennya berkualitas, bisa mendukung pembelajaran bahkan gitu kan, itu juga akan mempertajam, melatih siswa di samping materi, di samping di kelas juga akan lebih terlatih mereka dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Lebih kreatif juga mereka berpikir kritis. Nah mungkin juga ini bisa kerjasama dengan perpustakaan. Kan perpustakaan seperti yang dikatakan tadi, memang benar saya akui dan sudah saya baca di rapor pendidikan kita, itu 2 tahun terakhir untuk literasi dan numerasi itu sangat rendah, gitu kan. Nah ini kan perlu dibenahi. Nah salah satu cara pembenahannya ya lewat ekskul jumpa raja ini. Karena apa? Mau tidak mau kalau siswa mau menulis, mau berbicara, kan mereka harus punya data. Baru berdata itu didapatkan dari mana? Ya salah satunya dari membaca, gitu kan? Bisa juga kita bekerja sama dengan ini Pak, media-media lokal. Sangat bisa betul. Media lokal seperti Lombok Pos, News. Kalau yang koran itu kan Lombok Pos kan. Kalau yang di sekarang kan beritanya berita online. Bisa kita menggunakan seperti radar Lombok Insight kayak gitu. Atau Instagram misalnya yang banyak dikonsumsi remaja, misalnya sekarang kan Hello Team. Hello Team betul. Riset Lombok, gitu kan, itu bisa juga kerjasama dengan mereka. Gitu. Dan sekolah pun bisa nanti memfasilitasi untuk kegiatan-kegiatan ini, karena di Edkas kan kita sudah anggarkan untuk peningkatan literasi dan numerasi. Berarti masuk ya? Masuk. Bisa kita mengundang pembicara dari bisa. Baik Bapak, terima kasih atas masukannya. Insya Allah ini menjadi awal saya untuk bergerak dan semakin semangat atas masukan yang dukungan. Inilah yang kita inginkan sebenarnya kan, tidak hanya nunggu perintah dari pimpinan baru kita berbuat, gitu kan. Jadi dari inisiatif ibu-ibu sesuai dengan bakat, kemampuan, bidang, ya mari kita berkembang bersama-sama di sekolah ini. Itu saja Bapak, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu guru yang kami hormati, mohon maaf sebelumnya karena sudah menyita waktu Bapak Ibu sekalian. Jadi tujuan saya menghadirkan Bapak Ibu sekalian di sini adalah untuk menyampaikan gagasan. Jadi saya memiliki gagasan untuk membuat sebuah program yang nantinya itu berdampak positif bagi murid. Gitu. Nah, program ini merupakan program ekstrakurikuler yang rencananya akan saya beri nama Jumpa Raja, jurnalis muda pelajar SMK Negeri 1 Kota Raja. Jumpa Raja. Jumpa Raja. Ya, kenapa saya memilih program itu? Ini dilatar belakangi karena seperti kita ketahui bahwa siswa kita ini masih dalam dua tahun ini ya, atau 2 tahun berturut-turut ini dalam rapot pendidikan memiliki tingkat literasi yang belum maksimal seperti itu. Jadi di sini tujuannya adalah untuk meningkatkan keterampilan menulis dan berkomunikasi
bagi murid. Komunikasi di sini tentunya komunikasi secara tertulis maupun secara verbal seperti itu. Nah, kita sendiri di SMK Kota Raja ini memiliki beberapa aset yang nantinya ini menunjang program Jumpa Raja tadi. Yang pertama, SMK kita ini, sekolah kita ini memiliki 2 guru yang pernah berangkat atau mengikuti pelatihan jurnalistik sekolah di SMK 2 Selong kalau tidak salah 2 tahun lalu. Kemudian kita juga memiliki beberapa guru konten kreator. Bu Ayu juga ya? Iya, guru konten kreator termasuk YouTuber juga. Kita juga memiliki guru-guru yang aktif sekali membuat atau memposting berita berkaitan dengan konten-konten sekolah dan guru-guru yang tergabung dalam tim media. Kita memiliki guru simulasi digital, itu juga aset. Nah, ada juga guru bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang nantinya itu bisa kita ajak kolaborasi untuk membimbing siswa dalam membuat tulisan seperti itu. Nah, selain itu kita juga memiliki murid-murid yang hampir semuanya melek digital, melek teknologi. Anak-anak pintar sekali membuat konten ya. Nah, banyak sekali siswa kita yang memiliki akun di sosmed yang bahkan followernya jauh lebih banyak daripada kita. Itu merupakan aset. Jadi seperti itu Bapak Ibu guru, program dari yang ada di kepala saya ini masih rencana. Sebelumnya saya sudah melakukan diskusi bersama kepala sekolah. Jadi kepala sekolah sudah memberikan masukan juga. Ini didukung oleh kepala sekolah dan tadi diberikan saran juga masukan kalau bisa kita kolaborasi karena tidak mungkin ini program saya laksanakan sendiri, tidak mungkin berjalan. Jadi butuh sekali masukan-masukan dan kerjasama dari Bapak Ibu guru sekalian. Seperti itu. Programnya nanti bagaimana? Ini rencananya karena ini ekstrakurikuler. Pastinya saya harus melapor dulu dengan Ibu Wakasis, makanya Ibu Wakasis saya undang ke sini. Ekstrakurikuler ini memang sebelumnya sudah pernah ada, tetapi vakum karena yang pertama siswa-siswanya tidak ada kaderisasi di ekstrakurikuler jurnalistik ini. Yang kedua, karena waktu itu sosialisasinya hanya satu arah. Kita tidak mengakomodir suara siswa, pilihan siswa itu tidak ada. Jadi memang kita kasih pilihan itu, ikuti, nah seperti itu. Ternyata itu tidak efektif. Nah, setelah nanti saya mendapatkan masukan dari Bapak Ibu, mungkin ada masukan nanti, saya akan berdiskusi dengan siswa, akan mendengarkan apa nih kira-kira yang usulan-usulan dari murid-murid tersebut. Nah, untuk pelaksanaannya mungkin habis Lebaran, Ibu-Ibu, Bapak, dan ini seminggu sekali. Apa saja programnya di rancangan saya ini, mungkin nanti ada pelatihan fotografi, pelatihan menulis berita, pelatihan videografi, editing video, juga reportase, public speaking dan lain sebagainya. Jadi itu Bapak Ibu guru, masukan dan saran saya butuhkan mungkin ada dari Ibu Wakasis. Terima kasih. Mungkin dari saya ya, pengalaman dari ekskul sebelumnya yang kalau tahun kemarin jurnalistik namanya ya, yang saya lihat dari yang sebelumnya mungkin dia tidak ada pembagian yang jelas pada saat itu, hanya jurnalistik saja, tapi siswanya secara umum kan tidak dibagi kayak tadi yang disebutkan ada beberapa cabangnya itu. Jadi mungkin untuk kedepannya dibagi saja, difokuskan siswanya maunya kemana gitu. Jadi nanti dilatihnya fokus, jadi siswa-siswa juga akan lebih tertarik karena sesuai dengan yang mereka mau gitu. Berarti murid diberikan pilihan? Ya, diberikan pilihan maunya kemana. Karena jurnalistik kan bukan hanya satu bidangnya tapi banyak gitu. Dan kemudian mungkin bisa diintensifkan juga latihannya mungkin selama seminggu itu berapa kali seperti eskul-eskul yang lain biar tetap berjalan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, terima kasih. Mungkin Pak Afandi Jadi memberikan masukan. Kalau jurnalistik ini kan ini terkait dengan reportase ya, baik itu secara langsung lisan maupun secara lewat tulisan. Nah, bagaimana ekskul ini mau difokuskan kemana? Nah, kalau memang skillnya itu harus ada 2, bisa written sama bisa oralnya. Itu kalau wartawan harus memiliki kan siswa di ekskul jurnalistik ini bagaimana dia kita latih, bagaimana dia kita bina untuk bekal dia, siapa tahu selesai sekolah dia tidak melanjutkan tidak bekerja, dia bisa menjadi wartawan. Di sini dia proses pembentukannya. Nanti bisa ke depan anak-anak ini bisa mengolah portal berita online khusus. Oke, ya. Bahkan nanti contohnya tidak kuliah sekolah atau kuliah di sekolah. Di situ anak-anak yang membuat konten beritanya di situ. Terima kasih Pak Afandi atas masukannya. Insya Allah ini akan jadi bahan pertimbangan buat saya nantinya ke depannya. Dan ini menjadi istilahnya ya, tambahan lah buat saya untuk merancang program ini lebih baik lagi dengan mempertimbangkan aset-aset, juga mempertimbangkan peluang-peluang yang akan
kita hadapi ke depannya. Terima kasih juga Ibu Makasih dan Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas waktunya yang telah tersita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Rina dan Milka. Ya, jadi Ibu ucapkan terima kasih nih semuanya sudah ngumpul di ruangan ini. Kenapa Ibu kumpulkan? Ibu ingin menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan program yang Ibu gagas, yaitu program ekstrakurikuler baru. Ya, kalian belum pernah menjumpai ini di sekolah kita, yaitu Jumpa Raja. Ada yang tahu apa kepanjangannya? Jumpa Raja itu jurnalis muda pelajar SMK Negeri 1 Kota Raja. Ya, jadi kalau kalian pernah mendengar kata jurnalis, itu tidak lepas dari berita. Nah, jenis berita itu kan macam-macam ya, Nak ya. Bisa apa saja berita itu? Bisa dalam bentuk apa saja? Video, apalagi tadi? Ada yang bentuknya tulisan atau koran. Nah, seperti itu ya, ada banyak. Nah, kenapa sih kok Ibu menginisiasi program tersebut di sekolah kita? Yang pertama, ini berdasarkan hasil rapot pendidikan. Ternyata setelah dibaca, minat atau daya literasi siswa di SMK kita ini masih rendah. Nah, yang kedua, masih kurang mampu siswa itu berkomunikasi secara tulisan atau membuat tulisan atau secara verbal, mengkomunikasikan apa ide-ide kalian baik secara tulisan maupun secara lisan itu masih kurang. Nah, melalui program ini diharapkan kemampuan atau keterampilan menulis siswa itu meningkat, juga berkomunikasinya lancar, baik secara lisan maupun tulisan. Nah, itu ya, jadi ini baru rancangan. Kalau kita lihat di sekolah-sekolah lain itu pernah enggak kalian lihat podcast? Iya, jadi di sekolah-sekolah itu sudah ada beberapa yang memiliki podcast, itu bagian dari jurnalis siswa, jurnalistik. Ya, Ibu berharap nanti ke depannya kita punya podcast juga, dan yang mengisi kalian mewawancarai teman-teman atau guru-guru diwawancarai di podcast, masukkan ke YouTube, ke TikTok, mantap ya, insya Allah mudah-mudahan. Nah, dari sini Ibu harap ada masukan, ada ide atau pertanyaan mungkin, silakan. Ibu, saya mau nanya. Oke, sebentar. Sebagai jurnalis itu kegiatan apa saja sih yang kita lakukan? Oke, iya, jurnalis itu apa saja ya? Tadi kan kaitannya dengan berita ya, kita ngapain saja. Nah, seperti yang anakku pernah lihat, berita tadi ada yang bilang video, berarti di video itu ada ngapain kita? Rekaman ya. Jadi ada nih pasti dari kalian yang hobi merekam video, merekam peristiwa-peristiwa yang ada di sekolah atau di sekitar sekolah. Kemudian ada lagi kegiatan, nanti ada pelatihannya ya, pelatihan fotografi. Ada yang hobi, itu bahkan bakat bagus loh hasil fotonya, nah itu mantap, nak cocok. Ya, fotografi, videografi, editing video juga ada di sana. Kemudian ada apa lagi? Latihan menulis berita, menulis esai, menulis artikel, apa saja bisa ditulis. Gampang menulis itu sebetulnya. Kenapa kebanyakan kita masih bingung? Karena tidak biasa, sebetulnya enak menulis itu. Terus kemudian ada juga latihan wawancara, latihan MC, host. Ada yang suka ngomong gitu ya. Nanti kita akan latihan di sana. Ada lagi pertanyaan? Mungkin. Ibu mau nanya, apa saja syaratnya kalau mau ikut? Oke, makasih Milka. Jadi apa saja sih syaratnya kalau kalian mau ikut? Yang pasti syaratnya harus tercatat sebagai siswa SMK Negeri 1 Kota Raja pastinya. Yang kedua, punya kemauan. Memang mau gitu ya, jangan cuma daftar kemudian tidak mau. Di sini harus ada komitmen. Kemudian yang ketiga harus konsisten mau ikut latihan. Itu saja sih nak syaratnya, tidak ada bayaran, tidak ada apa, gratis semuanya. Dan pastinya nanti insya Allah akan ada banyak lomba pers itu banyak, lomba jurnalis. Baiklah, jadi sudah Ibu sampaikan tadi ya program Jumpa Raja. Kira-kira siapa nih yang berminat ikut nih? Angkat tangannya yang berminat ikut. Oke ya. Ya. Baiklah, nanti akan Ibu berikan angket ya nak ya. Kalian akan milih apa? Disesuaikan nanti minatnya, misalnya nanti minat fotografinya atau minat itu nanti ada di sana.
Selanjutnya, kira-kira nih kita mulai bulan apa ya baiknya ya? Habis Lebaran. Habis lebaran. April ya? Oke, April kita akan mulai. Kira-kira hari apa maunya kita latihan? Karena ini ekstrakurikuler berarti sore ya? Sore. Hari apa? Sabtu sore. Hari Jumat. Boleh. Jumat, Sabtu. Apalagi yang kasih? Hari Ahad, hari Minggu. Satu anak satu suara. Itu ya. Oke, ada Sabtu, Minggu, Jumat. Siapa yang Jumat setuju angkat tangan di Jumat? Yang Jumat. Jumat satu orang, yang Sabtu. Yang Sabtu coba satu. Oke, yang Minggu. Siapa yang mau hari Minggu? Oke, berarti paling banyak hari Sabtu ya. Sabtu sore berarti. Iya. Oke anakku, terima kasih atas partisipasinya, atas kehadiran kalian di sini. Insya Allah program ini akan mulai berjalan mulai bulan April besok habis Lebaran ya. Oke, ya. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.